Ya udahlah, transfer aja dulu sekarang 200 juta. Coba bayangkan, Farhad Abbas minta saya lakukan itu tuh untuk transfer uang 200 juta itu ke Agus Salim. Jadi bagi gua ini sudah banyak diputar balikkan fakta. Dan pada saat Farhad Abbas ngomong begitu dan gua rasa tidak ketemu dan tidak cocok dengan ungkapan Farhad Abbas, di situ saya putuskan menyudahi pembicaraan dan saya kabur, saya pulang. Kenapa? Karena para donatur meminta tidak seperti itu. Justru donatur ingin membagikan uang tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Oke? Karena bagi saya nggak ketemu. Bahkan saya tawarkan solusinya sangat enak sekali gitu loh. Saya tawarkan solusi yang terbaik untuk perdamaian itu. Saya bilang, ketemu Mensos, semua pihak ketemu. Oke? Setelah semua pihak ketemu, putuskan uang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kalau memang Agus membutuhkan pengobatan, uang gua secara pribadi gua keluarkan untuk Agus. Untuk pengobatan Agus pribadi tanpa open donasi. Itu yang gua minta. Agus kembali jadi sorotan netizen. Emang gak ada lagi itu selain Agus yang harus jadi sorotan netizen? Beli lihatnya. Ada lagi di sosial media, ada lagi di sosial media. Lihat masalah pengobatannya. Nih, tuh. Samping gua si buta dari kota Karangtengah. Hidup. Dalam preskonnya Agus mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengobatan yang dilakukan. Gus, bukannya lu kemarin dijanjiin sama si Farhad Abbas, sama si Krista Mukni, sama si Alvin Lim untuk ke Singapura, Gus, berobat? Bukannya kemarin juga lu udah dibawa ke Buddha Suci, Gus, berobat, Gus? Dicek doang gitu, Gus, matanya ya, Gus? Dan kemarin juga si Farhad Abbas bilang, mata lu tuh udah buta permanen, gak bisa ngeliat cahaya lagi karena lambatnya penanganan. Iya, karena lu sibuk warawiri ke kantor polisi, Gus. Lu sibuk warawiri ke podcast, Gus. Lu sibuk warawiri ke televisi, Gus. Lu sibuk warawiri datang ke sini, datang ke sono. Akhirnya mata lu yang tadinya kelihatan masih pupilnya sekarang udah ketutup. Rasain karma, Gus. Lu pakai bilang lu apa keluar mulut doang tapi tidak ada tindakan. Lu yang keluar mulu, lu yang keluar nyalain orang. Lu mesti kayak gimana sih, Gus? Gak terima gitu, Gus, ya? Gus, lu makin kayak begitu makin gak akan pernah dapet apa-apa, Gus. Beneran dah, makin kena malunya doang, Gus. Mental lu makin kena malu, Gus, bener. Sanksi sosial lu makin banyak, Gus. Gimana netizen? Si Agus dikasih obat penenang dong, Gus. Kan memang Pak Geri kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya memonitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus. Udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sebuah penyesalan lah begitu. Baru-baru ini Farhad Abbas menceritakan kendalanya dalam mengurusi korban penyiraman air keras Agus Salim. Pasalnya keterbatasan indera penglihatan membuat Agus sulit mengawasi barang-barang yang dimilikinya, termasuk uang tunai senilai 15 juta rupiah yang sempat dikabarkan hilang di rumah. Padahal, menurut Farhad, Agus adalah sosok yang sangat rapi dalam menyimpan barang. Peristiwa kehilangan uang dalam nilai fantastis itu membuat orang-orang di sekitar Agus jadi saling tuduh. Agus ini kan orangnya apik banget, nggak mungkin uang itu penggunaannya jelas, ujar Farhad di podcast Kasih Solusi, dikutip pada Kamis 26 Desember 2024. Kemarin aja dikasih uang ada $700, sempat hilang uangnya senilai 15 juta rupiah. Itu sedihnya minta ampun, nggak tahu mungkin kececer atau apa, imbuhnya. Sayangnya tidak diketahui bagaimana nasib uang yang hilang itu akhirnya. Namun Farhad mengaku sempat menegur Agus agar lebih berhati-hati dalam menyimpan uang daripada berujung membuat orang rumah saling menuding. Tapi saya tegur, lain kali jangan simpan, ini kan nggak enak saling tuduh siapa yang ambil kan. Yang satu nuduh anak kecil, yang satu nuduh ini, yang satu curigain ini. Mungkin istrinya ribet gitu.
Makanya ribet tuh ngurus orang buta. Antar kalau dibilang cincinnya hilang, cincin yang mana nggak tahu kan? Kata Farhad. Potongan video yang kembali diunggah di akun TikTok ini seketika menjadi perbincangan. Uang senilai 15 juta rupiah diduga hilang di rumah Wawa. Warganet pun meyakini uang tersebut tidak mungkin hilang karena tercecer. Makanya jangan numpang, coba dari awal ikutin Kak Novi berobat terus cari sewaan rumah. Pasti lebih aman, tenang. Komentar warganet. Uang 15 juta gak mungkin kececer, yang pasti diambil. Imbuh warganet lain. Masa anak kecil ngambil duit belasan juta? Aku sih bisa nebak. Tapi janganlah takut disomasi. WKWK, sentil warganet. 15 juta kececer. Apalah daya di rumahku yang kececeran cuma 500 perakan. Tulis yang lainnya. Agus Salim yang mengalami kebutaan di kedua matanya mengungkapkan keinginannya memiliki anak dari sang istri Elmi Nurmala. Hal itu diungkap saat konferensi pers terkait masalah uang donasi dengan Pratiwi Novianti yang tak kunjung usai. Saat ditanya soal rencana memiliki momongan, Agus Salim mengaku memang sudah memiliki rencana dan ingin sekali memiliki anak. Kalau itu sih udah sih, memang udah pengen banget, kata Agus Salim dilansir dari TikTok. Kamis 26 Desember 2024. Agus juga berharap Tuhan memberikannya rezeki berupa anak melalui istrinya dalam waktu dekat. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus. Agus dalam waktu dekat bisa dapat momongan, ujarnya. Agus Salim beranggapan hidupnya akan lebih bahagia keluarga kecilnya diramaikan dengan kehadiran anak. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi, katanya. Di sisi lain, Agus Salim juga berharap adanya seorang anak ini kelak bisa membantunya beraktivitas dan menjaganya. Nanti bisa ada yang bantuin Agus kalau beraktivitas dan ada yang jagain Agus nanti, anak Agus, ujarnya. Namun sejumlah warganet justru salah fokus dengan ekspresi istri Agus Salim yang terlihat sedikit melotot ketika suaminya membahas soal anak. Warganet menduga Elmi tak ingin memiliki seorang anak dan sudah muak dengan perkataan suaminya. Ketika Agus bicara soal momongan, si Elmi langsung melotot, kata netizen. Bininya nggak mau kayaknya, ucapnya lagi. Bininya langsung nolak, kata netizen. Istrinya Agus kayak tertekan banget, kata netizen lainnya.